Shalom bagi kita semua orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita tingkatkan pengenalan kita tentang Allah kita. Mari kita berdoa. Bapa, berkati pemberitaan firman ini, berkati kami yang mendengarkannya, dan pakailah hamba menjadi saluran berkat-Mu, supaya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami sungguh-sungguh dibentuk dan dijadikan menjadi orang-orang yang sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih Bapa, kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mazmur 26 ayat yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Saudaraku, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, Cinta Butuh Pembuktian. Cinta butuh pembuktian. Kita belajar dari tokoh Daud, cintanya kepada Tuhan Allah itu tidak sekedar ucapan bibir. Itu tidak sekedar kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, atau sekedar doa-doa yang disampaikan dengan begitu teratur dan indahnya. Tetapi Daud membuktikan cintanya kepada Tuhan di dalam tindakan nyata, di dalam perbuatan, di dalam sikap hidupnya, bagaimana dia hidup di hadapan Tuhan Allah. Demikian juga Tuhan mengarahkan setiap kita untuk bisa membuktikan cinta kita kepada Tuhan Allah, membuktikan cinta kita kepada Yesus lewat tindakan nyata, lewat sikap hidup kita. Inilah hal yang disukai oleh Tuhan. Inilah yang dirindukan Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kita. Saudaraku, kata-kata cinta itu perlu, tetapi cinta yang sejati tidak sekedar kata-kata, tetapi dibuktikan di dalam tindakan nyata. Saudaraku, mari kita melihat bukti cinta Daud. Yang pertama, lewat ayat yang ke-8 ini, Daud membuktikan cintanya dengan mencintai rumah Tuhan, dengan kerinduan kesukaannya untuk datang ke rumah Tuhan, kesukaannya untuk beribadah, kesukaannya untuk menyembah, mengagungkan, memuliakan Allah. Di rumah Tuhan dia bisa bercengkrama dengan Allah, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan kerinduan-kerinduannya, menaikkan doa, menyatakan pujian pengagungan kepada Allah. Sebuah relasi yang sungguh indah. Cinta dibuktikan di dalam tindakan nyata. Datang ke rumah Tuhan, datang menyembah Allah, datang untuk mendengarkan Tuhan Allah berfirman. Baik kita sebagai pribadi, di rumah atau di tempat-tempat di mana kita bisa bersekutu, menikmati hadirat Allah. Dan seperti firman ini, datang ke gereja, datang ke bait Allah, datang ke rumah Tuhan untuk berbakti, memuji, menyembah, dan meninggikan namanya. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Perhatikan, ini menjadi kerinduan, ini adalah tekad, ini adalah wujud kedalaman hati Daud yang dinyatakan kepada Allah. Kerinduannya, tekadnya, doanya, dia ingin di rumah Tuhan seumur hidupnya, menikmati kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Betapa dan sungguh cintanya Daud kepada Tuhan Allah diwujudkan di dalam tindakan nyata, mencintai rumah Tuhan, mencintai bait Allah, dan ingin terus rindu bersekutu bersama-sama menikmati hadirat Allah di dalam kehidupannya. Hal yang berkaitan dengan cintanya Daud kepada rumah Allah itu diwujudkan di dalam tindakan nyata seperti yang disampaikan oleh Raja Daud
Di 1 Tawarik pasal ke-29, mari kita lihat. Saya bacakan ayat yang ketiga. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ini adalah persiapan Daud untuk membangun rumah Tuhan, yang dimana Tuhan tidak berkenan Daud yang membangun, tetapi anaknya Salomo. Tetapi kontribusi Daud, persiapan yang dilakukannya supaya anaknya berhasil dipakai Tuhan membangun rumah Tuhan, membangun bait Allah, dia memberikan segala sesuatu dari perbendaharaan kerajaan, tetapi secara pribadi yang terbaik yang ada padanya diberikannya. Emas, perak, apa saja yang menjadi kepunyaannya sendiri dipersembahkannya untuk pembangunan rumah Tuhan. Mari kita melihat bukti yang kedua. Saya ingin membawa kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan di ayat yang ke-11 di pasal 26 ini. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan, bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Di ayat yang pertama, dia sudah menyatakan aku hidup dalam ketulusan. Ketulusan, kemurnian, hati yang bersih, hati yang lurus, itu diwujud nyatakan di dalam sebuah tindakan oleh Raja Daud. Dia tidak bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak takut akan Allah. Dia menjaga pergaulan hidupnya, dia menjaga hatinya, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Hidup dalam ketulusan itu juga menunjukkan kepada kita bahwa seseorang itu hidup berpegang kepada kebenaran, kepada firman Tuhan. Mari kita jaga pergaulan kita. Kita memang ada di tengah-tengah dunia. Kita harus memberitakan kebenaran Injil, mendoakan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang hidupnya sembarangan, yang jauh daripada Tuhan. Tetapi itu harus berbeda dengan bergaul. Kita tidak bergaul, tetapi mewujud nyatakan kasih kita dengan menyampaikan kebenaran yang membebaskan mereka dan memberikan kepada mereka jaminan hidup yang kekal. Yang ketiga, saudaraku, mari kita perhatikan. Saya ingin membawa kita membaca ayat yang ke-12. Kakiku berdiri di tanah yang rata, aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Perhatikan, Daud bukan hanya rindu secara pribadi ada di hadirat Allah, ada bersekutu dengan Allah, datang ke rumah Allah, ke rumah Tuhan, tetapi dia juga begitu rindu dan suka untuk datang beribadah secara berjemaah. Artinya persekutuan bersama orang-orang yang hidup takut akan Allah, datang ke rumah Tuhan, beribadah. Di dalam ibadah dia wujudkan, dia memuji, menyembah Allah, menaikkan pujian, menaikkan syukur. Saudaraku, ketika kita memuji menyembah Allah dengan hati yang terangkat kepadanya, maka seperti Daud berkata juga di ayat sebelumnya, dia berkata, dia menyampaikan nyanyian syukur, di mana dia datang mengelilingi mezbah Allah, nyanyian syukur, dan menyatakan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang dialaminya dalam hidup ini, supaya orang lain juga boleh melihat, menikmatinya, dan datang kepada Tuhan Allah, menyembah satu-satunya Allah yang benar, menyembah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Aku mau memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Saudaraku, pentingnya persekutuan pribadi, tetapi penting juga persekutuan bersama-sama saudara-saudara seiman. Ini harus kita bangun, ini harus sejalan. Persekutuan pribadi, keintiman dengan Allah, itu akan diwujud nyatakan dengan
tindakan bahwa kita suka dan bersama-sama dengan orang-orang yang takut akan Allah, memuji, menyembah, meninggikan Dia, berbakti, bersekutu dengan Allah bersama-sama orang-orang yang hidup takut akan Allah. Inilah bukti cinta Daud kepada Tuhan Allah. Jadi saudaraku, jelaslah bahwa cinta membutuhkan pembuktian. Cinta butuh bukti, cinta butuh pengorbanan, cinta butuh tindakan nyata. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Cinta kita Tuhan yang menilai. Tetapi kerinduan itu harus terus dikembangkan, dibangun di dalam diri kita. Sehingga kita benar-benar menjadi pecinta-pecinta sejati yang mencintai Tuhan Allah yang telah mencintai kita lebih dahulu dengan menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, bagi penebusan dosa kita, keselamatan kita. Kita menikmati anugerah Allah itu karena cinta yang tidak terbatas, yang begitu besar itu. Maka respon kita, mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan Allah, cinta kita kepada Yesus di dalam tindakan perbuatan yang nyata. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sempurnakanlah kebenaran firman Tuhan ini, dan biarlah hari ini cinta kami kepadamu semakin bertambah-tambah, semakin dalam di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.